Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman mahasiswa, kita lanjutkan ya kuliah online mata kuliah perubahan sosial budaya. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Kalau kemarin saya sudah banyak menjelaskan teori-teori di dalam rumpun teori klasik dan modern. Nah, sekarang kita masuk ya ke rumpun-rumpun teori postmodern. Ya, langsung saja kita menuju slide tentang teori-teori postmodern. Nah, ini dia. Ya, setidaknya di sini akan saya bahas tiga ya teori perubahan sosial budaya menurut Anthony Giddens, Michel Foucault, dan juga Jean Baudrillard. Nah, ini yang pertama dulu lah ya dari Anthony Giddens. Oh iya, tapi sebelum masuk ke Anthony Giddens ya saya sedikit mengulas dulu lah ya tentang rumpun-rumpun teori postmodern ini. Ya, karena apa ya istilahnya ya? Ada perbedaan yang mendasar gitu ya antara rumpun-rumpun teori klasik modern dengan teori postmodern. Nah, para sosiolog yang masuk ke dalam teori postmodern ini ya sebagian besar kemudian lebih banyak mengkritik teori-teori modern. Ya, mereka bahkan juga menganggap modernitas sudah selesai. Ya, sekarang adalah eranya postmodern. Ya. Postmodern wah terlalu rasional. Terlalu ada pandangan bahwa kebenaran yang mutlak adalah sesuatu yang rasional dan sebagainya. Nah, inilah yang kemudian banyak dikritik ya oleh para sosiolog, para teoritisi postmodern ya, di mana teori postmodern ini cenderung sebenarnya bersifat lebih relativistik ya. Jadi kebenaran itu ya kadang bisa juga bersifat relativistik dan juga terbuka dengan segala macam kemungkinan irasionalitas ya dalam banyak hal untuk menjelaskan realitas yang ada di masyarakat. Oh iya, satu lagi itu tadi ya, para teori postmodern juga mengkritik bahwa teori-teori modern gagal di dalam menjelaskan realitas kehidupan masa kini, saat ini ya. Nah, inilah saudara ya, pembahasan lebih lanjut tentang ini ya nantilah kalau kita tatap muka ya, karena kalau dibahas di sini ya bisa sangat panjang sekali. Ya, oke, baik saudara, sekarang kita masuk ya ke pendapat Anthony Giddens tentang perubahan sosial budaya. Ya, teori yang dikenalkan oleh Anthony Giddens yang paling populer adalah teori strukturasi. Ini tentang struktur dan agen. Ya, nah dalam kesempatan kali ini pun ya juga saya tidak akan berbicara banyak ya tentang teori strukturasi, hanya sedikit sajalah nanti yang juga akan saya kaitkan dengan perubahan sosial budaya, karena kita fokus pada kesempatan kali ini pada kajian-kajian perubahan sosial budaya ya, sehingga saya pun coba cuplik ya, saya kutip beberapa pendapat Anthony Giddens yang relatif untuk menjelaskan sebuah fenomena perubahan sosial budaya. Ya, sebenarnya juga banyak pembahasan Anthony Giddens tentang banyak hal yang lain. Nah, terkait dengan struktur dan agen ini, saya jelaskan sedikit sajalah dengan contoh yang juga nanti mungkin akan mudah dipahami oleh teman-teman mahasiswa. Misalkan begini, saya akan menjelaskan hubungan antara kereta api dengan penumpang. Nah, ini menggunakan contoh ya untuk menjelaskan tentang struktur dan agen. Kereta api ya tentu mungkin teman-teman yang kalau mudik naiknya kereta api atau mungkin pesawat terbang gitu ya, itu mungkin akan nyambung juga dengan pembahasan ini. Yang mudiknya naik motor ya sesekali bisa dicobalah naik kereta api atau pesawat terbang gitu ya.
kalau ada. Ya. Nah, ini saudara, kereta api itu sudah disusun sedemikian rupa. Jadwalnya, kapan dia berangkat, ya, di mana saja dia berhenti, ya, kapan dia berhenti, kapan dia berakhir sampai pada tujuannya. Ya, waktu dan juga jadwal tersebut sangat penting ya di dalam membangun sebuah sistem transportasi massal yang namanya kereta api itu. Ya, terlambat sedikit saja kereta api itu akan mengacaukan banyak hal. Ya, bisa jadi terjadi tabrakan ya karena jalur rel kereta api tidak sebanyak jalur darat kendaraan transportasi yang lain, ya juga tidak seluas jalur udara, ya rel kereta api ya itu gitu ya, sehingga ketika ada jadwal yang berubah, ketika ada jadwal yang tidak ditepati, nah maka yang terjadi adalah kekacauan. Nah, kereta api ini adalah sebuah struktur, ya diibaratkan oleh Anthony Giddens ya sebagai sebuah struktur yang kemudian keberadaannya itu akan menentukan ya pola perilaku, pola-pola tindakan manusia. Ya. Jadi sekiranya kalau jadwal kereta api itu berangkat dari stasiun Poncol misalkan ya jam 11 siang, nah maka calon penumpang yang sudah membeli tiket itu ya maka akan menyesuaikan segala tindakan perilakunya, kapan dia harus siap-siap dari rumah ya berangkat, kira-kira diprediksi ya kalau dari kos-kosan dari kampus kiranya jam sekian sampai sana jam berapa, diprediksi ada kemacetan di mana dan sebagainya, naik apa ya keberadaan struktur yes atau keberadaan sistem kereta api itu kemudian akan mengatur semua pola perilaku manusia. Nah, manusia dalam hal ini ditempatkan sebagai agen ya manusia. Inilah ya tentang bagaimana struktur dan agen saling berinteraksi di sana. Ya. Tapi juga jangan lupa ya di sisi lain bahwa jadwal kereta api itu ya juga disusun oleh manusia, oleh agen ya. Jadi ini menjadi sebuah dialektika antara struktur agen struktur ya. Nah, di mana struktur ya keberadaan struktur bisa mengendalikan agen ya, agen juga bisa mengendalikan sebuah struktur. Ya. Inilah tentang bagaimana dialektika antara struktur dan agen ya. Nah, ini tentang bagaimana Anthony Giddens menjelaskan tentang sebuah struktur dan agen. Nah, jadi agen ini pun ya tentu bisa menjadi menjadi seseorang gitu ya, yang akan menciptakan sebuah perubahan sosial budaya di masyarakat. Ya, tentu ada ketentuannya. Nanti saya akan jelaskan berikutnya. Ya, ini tentang bagaimana perubahan sosial budaya bisa digerakkan oleh agen. Ya, nah, nanti akan saya jelaskan lagi dengan contoh yang lain. Nah, sekarang kita masuk saudara ya ke sebuah fenomena perubahan sosial budaya yang saat ini terjadi ya dari kacamata Anthony Giddens ya, bahwa perubahan sosial pada masyarakat saat ini ya itu diibaratkan dengan sebuah juggernaut ya atau panser raksasa. Ya, juggernaut ini istilah yang digunakan oleh Giddens ya untuk menjelaskan. Ya, juggernaut atau panser raksasa itu yang bagaimana karakteristiknya? Ya, ini adalah sebuah tank ya, tank perang panser yang bergerak dengan sangat cepat ya. Arahnya tidak tentu, tidak ada yang bisa menghalangi dan selalu penuh dengan resiko. Inilah realitas kehidupan saat ini. Atau orang-orang lain menyebutnya era disrupsi. Sangat disruptif sekali, sangat acak sekali. Ya, tidak tentu arah.
ya, orang yang akan menghalanginya akan tergilas oleh juggernaut ini, oleh sebuah gerak perubahan besar ini, masyarakat saat ini. Apa yang ada hari ini bisa jadi besok sudah akan berganti lagi. Ya, inilah sebuah fenomena perubahan sosial budaya yang terjadi di era saat ini, di era yang semuanya sudah serba canggih, serba teknologi, serba ya, berbasis informasi, teknologi dan sebagainya. Nah, inilah saudara, ya, tentang bagaimana Anthony Giddens menjelaskan sebuah fenomena perubahan sosial budaya yang terjadi saat ini. Ya. Nah, agen saudara, ya, dapat menjadi sebuah aktor di dalam perubahan sosial budaya. Ya, manakala agen ini dapat menguasai 3 bidang di dalam kehidupan sosial budaya. Yang pertama adalah signifikansi. Ya, signifikansi. Signifikansi ini apa? Ya. Nah, kalau dijelaskan oleh Giddens, ya, signifikansi ini menyangkut dengan berbagai macam simbolisasi, pemaknaan, wacana, ya. Nah, ini. Jadi agen-agen atau aktor atau individu atau orang atau manusia yang kemudian mampu membangun wacana, ya, mampu kemudian mengkonstruksi simbol-simbol makna-makna tertentu, ya. Nah, inilah, ya, inilah salah satu yang kemudian bisa, ya, menggerakkan sebuah perubahan sosial budaya. Ya. Nah, yang kedua, yang kedua nih, ya, adalah tentang dominasi. Ya. Seseorang yang punya dominasi, agen yang punya dominasi terhadap orang ataupun barang, gitu, aspek politik maupun aspek ekonomi. Nah, inilah, ya, agen-agen yang mampu menggerakkan sebuah perubahan sosial, ya, di masyarakat. Ini, ya. Nah, bidang yang ketiga adalah legitimasi. Legitimasi itu ya semacam pengakuan, ya, pengakuan dari individu lain, pengakuan dari lingkungan sosialnya. Ini saudara. Jadi ketika orang punya dominasi, orang mampu membangun wacana, orang kemudian punya legitimasi, ya, di hadapan lingkungan sosialnya, maka agen-agen semacam inilah yang mampu menggerakkan sebuah perubahan sosial budaya. Ya. Nah, mungkin kalau dalam prakteknya dalam kehidupan masyarakat, ya, di tengah-tengah kita pastilah, ya, ada tokoh-tokoh masyarakat, ya, yang punya pengaruh besar, punya pengaruh cukup signifikan terhadap lingkungan sosialnya. Ya, atau kalau kita meminjam istilah dari Peter Berger sama Thomas Lukman itu, ya, disebut dengan istilah significant others. Ya, orang-orang yang punya pengaruh terhadap lingkungannya. Nah, orang-orang agen-agen atau aktor sosial yang semacam inilah yang punya daya, ya, sumber daya untuk menggerakkan sebuah perubahan sosial budaya. Ya, maka apa yang kemudian dilakukan oleh orang saat ini untuk menggerakkan sebuah perubahan, ya, cukup pegang orang berpengaruh di lingkungan, tokoh pemuka agama misalkan, ya, para ulama, kiai, ya, kemudian disampaikan wacana kepada para tokoh pemuka agama ini, ini kita harus tatanan kehidupan yang ada di masyarakat harus begini, harus begitu, ya, harus semacam ini. Ya, maka tugas pemuka agama lah atau tokoh-tokoh yang ada di dalam masyarakat lah yang kemudian, ya, akan menggerakkan perubahan yang ada di masyarakat. Ya. Atau mungkin istilah yang lebih milenialsnya lagi adalah influencer. Ya. Nah, maka tidak jarang kadang pemerintah pun memanfaatkan keberadaan influencer ini untuk
mengedukasi masyarakat, untuk mengajak masyarakat untuk menyukseskan program tertentu, ya, program pemerintah ini, influencer. Rela itu pemerintah membayar mahal influencer hanya untuk menyampaikan pesan-pesan tertentu, ya, titipan dari pemerintah gitu ya. Wah, influencer di YouTube, di Instagram, dan macam-macamnya. Nah, agen-agen semacam inilah, aktor sosial semacam inilah yang kemudian mampu untuk menggerakkan sebuah, ya, gerakan sosial, ya, masyarakat untuk melakukan sebuah perubahan sosial budaya. Nah, ini saudara, ya, inilah ya, secuplik, ya, pandangan Anthony Giddens tentang perubahan sosial budaya, ya. Silahkan bisa dilengkapi, ya, penjelasan dari saya ini dari buku-buku referensi yang lain, ya. Nah, kalau sudah punya banyak referensi, kita bisa lanjutkan melalui diskusi, ya. Terima kasih saudara, itu penjelasan dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.